Halo semua, kami dari kelompok 6 dan kami akan membahas tentang pengantar sistem komunikasi serat optik. Halo, nama saya Vina Atika Herman dengan NIM 1101223173. Halo, perkenalkan nama saya Arbil Bajakusuma dengan NIM 1101223167. Halo, nama saya Ayunda Vita Dewi dengan NIM 1101223200. Halo, perkenalkan nama saya Desmonda Azra Siti Darmawan dengan NIM 1101223150. Ilmu dasar dari transmisi serat optik adalah ilmu fisika optik, khususnya pembiasan atau dispersi. Hukum pembiasan menyatakan bahwa pertama, cahaya yang datang dari media dengan indeks bias rendah ke benda yang berindeks bias lebih tinggi akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya, cahaya dari udara ke kaca. Yang kedua, cahaya yang datang dari media dengan indeks bias tinggi ke media yang memiliki indeks bias rendah akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya, cahaya dari kaca ke udara. Sistem komunikasi serat optik juga memiliki beberapa istilah, di antaranya yaitu yang pertama, sudut batas atau theta A disebut juga sebagai sudut batas penerimaan. Sinus dari sudut ini atau sin theta A disebut dengan numerical aperture. Yang kedua, cone of acceptance disebut sebagai zona sudut yang dibatasi oleh sudut batas penerimaan theta A atau setara dengan 25 detik. Sejak zaman telegraf atau di awal 18 ribuan sampai 1950-an, mode utama transmisi telekomunikasi kabel menggunakan tembaga. Lalu muncullah mode transmisi lain, yaitu dengan menggunakan cahaya, dan mulai terbuka sejak ditemukannya dua hal. Yang pertama yang ditemukan yaitu adalah laser sebagai sumber cahaya. Penemuan laser atau light amplification by stimulated emission radiation diawali oleh hipotesis Einstein tahun 1918 bahwa elektron dapat distimulasi sehingga dapat memancarkan foton. Barulah pada tahun 1960 teknologi sinar laser ditemukan oleh Theodor Maiman dengan demonstrasinya di Hughes Labs di Malibu. Sinar laser merupakan foton yang dipancarkan, kemudian diperkuat sehingga menghasilkan sinar. Sinar laser bersifat koheren, yang dimana memiliki sifat mengumpul dalam arti bahwa berkas sinar laser tidak menyebar, dan menyebabkan sinar laser dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Sinar laser digunakan untuk berbagai keperluan, seperti operasi medis, memotong, pointer, dan komunikasi. Yang kedua, serat optik atau sebagai media transmisi. Serat optik paling sederhana adalah kaca berbentuk silinder. Contoh struktur serat optik dari bagian dalam hingga bagian luar yaitu yang pertama core atau inti kabel, yang kedua cladding atau selubung, yang ketiga coating atau pelindung, yang keempat strengthening atau serat penguat, yang kelima jaket kabel atau selongsong kabel. Serat optik dilambangkan dengan garis dan lingkaran di atasnya. Sumber cahaya utama serat optik adalah laser dan LED. Serat optik memiliki dua permasalahan, yaitu redaman dan dispersi. Yang pertama, redaman. Redaman adalah penurunan daya serat optik setelah menempuh jarak tertentu yang terjadi karena sebagian energi cahaya keluar atau hilang dari serat optik, misalnya karena adanya bengkokan atau ketidaksempurnaan material dan fabrikasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi redaman adalah dengan mengurangi jumlah sambungan dan menggunakan penguat optik. Yang kedua, dispersi.
Dispersi adalah perbedaan waktu yang terjadi antara cahaya yang merambat lurus dalam serat optik dengan cahaya yang dipantulkan. Dampak dari dispersi adalah memanjangnya sinyal terima di ujung serat optik karena saling bertumpang tindih antara sinyal langsung dan sinyal pantulan, dan ini mengacaukan deteksi si penerima. Upaya untuk mengurangi dispersi adalah dengan menggunakan transmisi single mode atau hanya boleh satu frekuensi sinyal yang merambat dalam optik. Sistem komunikasi serat optik atau SKSO. Sistem komunikasi serat optik terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Sumber informasi elektrik, biasanya dalam bentuk data digital deretan 0 dan 1. Kedua, sumber cahaya yang akan ditumpangi oleh informasi. Yang ketiga, modulator optik menumpangkan data digital ke cahaya. Yang keempat, media transmisi yaitu serat optik. Dan yang kelima, demodulator atau fotodetektor yang berfungsi mengubah kembali. Modulasi atau penumpangan informasi elektrik ke optik. Modulasi ini dimaksudkan untuk menumpangkan informasi elektrik digital ke sinyal optik atau laser. Sinyal carrier dalam hal ini adalah sinar laser dengan teknik modulasi yang paling umum adalah on-off keying, yang disebut juga teknik modulasi langsung. Detektor optik. Detektor optik adalah bahan yang sensitif terhadap cahaya. Ia mengubah cahaya yang datang menjadi tegangan listrik dan berfungsi sebagai demodulator optik. Detektor optik yang cukup populer digunakan yaitu fotodiode. Peralatan pemeliharaan dan perbaikan optik. Untuk memonitor kerja dari rangkaian optik seperti modulator, serat optik, demodulator, dibutuhkan beberapa alat. Seperti yang pertama yaitu splicer yang digunakan untuk menyambung kabel optik yang putus. Yang selanjutnya ada OTDR, digunakan untuk mengukur redaman, pantulan, dan jarak pada suatu titik atau pahatan di serat optik. Selanjutnya ada power meter yang berguna untuk menghitung total loss atau redaman dari ujung pemancaran ke ujung penerima. Serat optik memiliki beberapa keuntungan, antara lain, yang pertama, bandwidth transmisi yang sangat besar, dapat mencapai terabit per second atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga dan wireless. Yang kedua, satu kabel serat optik dapat membawa beban trafik untuk user satu kota. Yang ketiga, meskipun teknologi storage saat ini bersifat cloud, namun sesungguhnya transmisi ultra cepat berasal dari kabel serat optik yang banyak diinstal di bawah laut. Terima kasih telah menonton video animasi edukasi kami. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pendukung dalam pembuatan video ini, terutama dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi, khususnya Bapak Isa Ginting sebagai dosen pengampu mata kuliah Pengenalan Teknik Telekomunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.